Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita membaca doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Monggo Mbak Silvi maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Mulai pembelajaran pada hari ini berdoa mulai. Allahumma aghfirna ya arhamar rahimin. Amin. Teman-teman dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau baik semua, mudah-mudahan kita senantiasa dikasih nikmat sama Allah, baik itu berupa iman, Islam maupun kesehatan, sehingga kita akan nyaman dalam segala aktivitas kita, ya, terutama dalam pembelajaran hari ini. Oke, Bu Samha akan absen dulu. Mbak Adelia, Mbak Aisyah, Mbak Alfiatul, Mbak Adia kita, alhamdulillah masuk semua, ya. Sebelumnya bangkunya dirapikan dulu, kok kelihatannya merantakan gini, ya. Loh, itu kenapa Mbak Mutiara? Mbak Mutiara duduknya yang sopan, nggak boleh dosoran gitu. Ayo, yang rapi, yang semangat dalam belajar, nggak boleh males-malesan. Ya, anak-anakku, kita sebagai generasi muda itu harus semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena pahala menuntut ilmu itu luar biasa. Pahalanya sama dengan berjihad, ya. Jadi mulai hari ini kita harus lebih semangat lagi dalam belajar, oke? Alhamdulillah. Oke, materi hari ini adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Akhir-akhir ini ada berita yang menggemparkan Indonesia, yang membuat Indonesia berduka. Ayo, siapa yang tahu berita apa itu? Gempa di Cianjur. Iya, betul sekali ya. Kita sebagai seorang Islam turut berduka, ya, turut prihatin, ya. Mudah-mudahan korban yang meninggal dosa-dosanya diampuni dan amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang selamat, ya, dikasih kesehatan dan kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kira-kira apakah gempa bumi di Cianjur dengan tema kita hari ini? Dunia kita sudah akhir zaman. Betul. Mungkin ada yang lain? Termasuk kiamat juga. Tepat sekali. Jadi memang, ya, bencana di Cianjur itu adalah salah satu contoh dari kiamat sughra dan termasuk dari ciri-ciri bahwa dunia kita sudah akhir zaman, ya, sudah akhir zaman. Kenapa? Karena sekali lagi saya sudah bilang tadi bahwa salah satu ciri dari akhir zaman adalah banyaknya bencana alam, ya. Kita akhir-akhir ini sering dengar ada berita banjir di mana? Di Maluku Tenggara. Ada apalagi? Ada gunung meletus. Di mana? Semeru, ya.
Kemudian gempa bumi di Cianjur ya. Kita sebagai seorang muslim ini kita harus waspada, kita menyadari bahwa kita adalah makhluk-makhluk akhir zaman ya. Tunjukkan tujuan pembelajaran hari ini ya. Ini ada tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis makna iman kepada hari akhir dengan baik, kemudian menganalisis dalil-dalil iman kepada hari akhir dengan baik, menganalisis macam-macam hari akhir dengan benar, menganalisis tanda-tanda hari kiamat dengan baik ya. Dan tugas kalian adalah mendiskusikannya. Ya. Oleh karena itu bersama bagi kelompok ya. Kelompok pertama yaitu absen 1 sampai 5, kelompok 2 absen 6 sampai 10, kelompok 3 absen 11 sampai 15, kelompok 4 absen 16 sampai 20 ya. Kemudian tugasnya kelompok 1 dan kelompok 2 adalah menganalisis makna iman kepada hari akhir ya. Di sini nanti sampean cari apa itu pengertian iman, apa itu pengertian hari akhir, baik itu secara bahasa maupun istilah, sehingga nanti sampean bisa menarik kesimpulan apa pengertian dari iman kepada hari akhir ya. Kemudian yang kedua yaitu menentukan, ini saya minta 2 dalil ya. Dalil yang pertama adalah berkaitan dengan kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian dalil yang kedua, boleh 1, boleh 2, boleh lebih ya, itu tentang gambaran suasana bagaimana hari kiamat. Oke? Kemudian kelompok 2 dan 3 tugasnya adalah menganalisis macam-macam hari akhir. Ya, di sini cari pengertian, kemudian cari contoh dan dalil-dalil yang berkaitan ya. Kemudian yang kedua adalah menganalisis tanda-tanda hari kiamat. Di sini ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Ya. Sebelum kalian berdiskusi ya, ini Bu Samba akan tayangkan sebuah video yang menggambarkan suasana bagaimana kiamat itu. Ya, ini adalah ilustrasi dari manusia dan saya yakin ketika kejadian sesungguhnya, kiamat sesungguhnya itu akan lebih dahsyat lagi. Oke, monggo. Ya, tadi ya, setelah mengamati video, silakan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, kalian bisa berpedoman pada Al-Quran, kemudian bisa mengambil dari buku paket atau sumber yang lain yaitu internet. Ya, dalam proses pengamatan maupun membaca ini mungkin nanti ada hal-hal yang ditanyakan yang tidak sampai pahami, boleh diajukan pertanyaan. Okay? Dari sini sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Alhamdulillah kalau sudah jelas berarti silakan atau selamat mengerjakan. Okay? Bu, izin bertanya. Ya. Kenapa iman kepada hari akhir itu nomor 5, bukan nomor yang terakhir? Kenapa iman kepada hari akhir itu kok nomor 5, bukan nomor yang terakhir? Anak-anak, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Adel, monggo. Ini ada hadis riwayat Imam Muslim, saya bacakan artinya. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang Rasulullah SAW menjawab, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada utusan-utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Hadis riwayat Muslim. Ya, bagus sekali jawaban Mbak Adel ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa dari apa yang disabdakan Rasulullah tadi, urutan iman kepada hari akhir itu adalah yang kelima, bukan terakhir atau keenam. Ya, ya. Yang merumuskan siapa? Allah. Kenapa Allah? Karena ketika Rasulullah bersabda itu juga atas petunjuk Allah. Paham? Paham, Mbak? Yang lainnya bagaimana paham? Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, jangan lupa nanti diketik ya di komputer ya, di laptop ya. Nanti akan dipresentasikan. Monggo. Alhamdulillah, waktu diskusi sudah habis ya. Sekarang waktunya untuk presentasi. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian hari akhir dan juga dalil-dalil iman kepada hari akhir. 1. Pengertian iman kepada hari akhir. Iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan. Untuk pengertian kepada hari akhir dibagi menjadi 2, yaitu ada bahasa dan istilah. Secara bahasa, hari akhir diartikan sebagai hari penghabisan dan juga disebut dengan hari pembalasan. Secara istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, iman kepada hari akhir adalah percaya dan yakin bahwa dunia ini akan hancur, berakhir dan adanya kehidupan akhirat yang kekal setelah kehidupan di dunia ini. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang dalil iman kepada hari akhir. Yang pertama ada Quran surah At-Toha ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, yang artinya sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan. Untuk dalil yang kedua ada Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 sampai dengan 6. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Selanjutnya ada dalil yang terakhir yaitu Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Pada hari itu, manusia seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penampilan dari kelompok 1 ya. Dari pemaparan kelompok 1 tadi ya, kita bisa ambil poin-poin. Yang pertama adalah iman kepada hari akhir ya, yaitu adalah percaya dan yakin bahwa dunia ini akan hancur, dunia ini akan berakhir dan adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu di akhirat yang kekal ya. Kemudian tentang dalil-dalil. Dalil yang pertama tadi surat At-Toha 15. Di sini menjelaskan bahwa kerahasiaan datangnya kiamat. Jadi Allah merahasiakan kapan datangnya kiamat. Rasulullah tidak tahu, apalagi kita. Jadi jangan pernah percaya ketika ada ramalan yang memberitahu pada kita bahwa di hari sekian akan terjadi kiamat. Itu semua adalah hoak, bohong ya. Kemudian dalil-dalil yang menggambarkan tentang suasana kiamat
Yang pertama tadi adalah surat Al-Waqi'ah, kemudian Al-Qari'ah ya. Di situ gambarannya adalah manusia bagai aneh-aneh ya kan. Kemudian gunung-gunung berhamburan seperti bulu ya. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Ya, apa Mbak? Kenapa Allah merahasiakan datangnya hari kiamat? Bagus sekali pertanyaannya, kritis ya. Kenapa Allah merahasiakan datangnya kiamat? Anak-anak ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ya, Mbak Safa. Menurut para ulama ada dua pendapat. Yang pertama yaitu kiamat itu merupakan budaya wahid. Dan kiamat itu manusia merahasiakan datangnya kiamat tersebut. Ya. Yang kedua manusia supaya manusia tidak mengulur-ulur waktu untuk beramal soleh dan beriman kepada Allah. Bagus sekali ya, tepat sekali jawabannya. Jadi apa yang disampaikan dari Mbak Safa tadi ya, kenapa Allah itu merahasiakan datangnya kiamat ya? Yang pertama karena kiamat itu adalah gaib. Jadi ketika kita diberitahu kapan kiamat itu terjadi, maka rasa gaibnya itu akan hilang. Yang kedua adalah demi manusia itu sendiri ya. Ketika manusia itu tahu 100 tahun lagi akan kiamat, apa yang terjadi? Mereka pasti akan bermalas-malasan. Mereka akan ngulur-ngulur untuk beramal soleh ya. Tapi ketika diberitahu besok kiamat, apa yang terjadi? Stres ya. Jadi sekali lagi ini adalah demi kebaikan manusia. Jelas? Yang lain bagaimana, jelas? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan presentasi kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah mengenai macam-macam hari akhir. Hari akhir dibagi menjadi 2. Yang pertama yakni kiamat sugro, yang kedua yakni kiamat kubro. Kiamat sugro di sini merupakan kiamat kecil, yaitu kerusakan yang dialami sebagian alam di setiap waktu. Contohnya adalah bencana alam, gunung meletus, banjir, kebakaran hutan, atau meninggalnya seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang memiliki arti tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Selanjutnya kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, artinya apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Selanjutnya mengenai tanda-tanda kecil hari akhir. Yang pertama, diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Yang kedua, ilmu agama sudah tidak dianggap penting lagi. Yang ketiga, minuman keras merajalela. Yang keempat, jumlah kaum perempuan lebih banyak ketimbang kaum laki-laki. Selanjutnya kita akan masuk dalam tanda-tanda besar hari akhir. Yang pertama, munculnya Al-Mahdi dan kekhalifaannya. Al-Mahdi sendiri merupakan keturunan dari Rasulullah SAW yang nantinya akan memimpin umat manusia. Selanjutnya yakni Al-Mahmah Al-Kubro atau Perang Dunia Ketiga atau Armageddon dan penaklukan Konstantinopel atau Istanbul. Selanjutnya keluarnya Al-Masih Dajjal. Selanjutnya hembusan angin lembut yang mencabut roh-roh orang-orang mukmin. Dan yang terakhir yakni keluarnya api dari pusat kota Aden yang menggiring manusia menuju bumi mahsyar di negeri Syam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa penampilan dari kelompok 2 tadi ya. Dari pemaparan kelompok
dua tadi kita bisa ambil poin-poin. Yang pertama adalah tentang macam-macam kiamat. Ada dua. Yang pertama adalah kiamat sughra, ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pengertian kiamat sughra adalah kata musibah. Jadi setiap musibah yang dialami oleh manusia adalah kiamat sughra, ya. Kemudian kalau kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta ini secara serentak, ya. Jadi serentak itu adalah kiamat kubro, ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang tanda-tanda kiamat, ya. Kiamat itu tidak akan terjadi kalau tanda-tanda besar belum muncul, ya. Dan tanda-tanda besar tidak akan muncul sebelum adanya tanda-tanda kecil, ya. Jadi apa saja tanda-tanda kecil? Yaitu yang diawali dengan diutusnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Kemudian ilmu agama sudah tidak dianggap penting, ya. Kemudian jumlah perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Kemudian maraknya kebejatan moral, ya. Kemudian yang terakhir adalah banyaknya bencana alam, ya. Kemudian tanda-tandanya besar itu ada 13 yang diawali dengan munculnya Imam Mahdi sampai munculnya api besar di pusat kota Aden, ya, menggiring manusia sampai bumi mahsyar di kota Sam, ya. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, apa Mbak Bits? Kenapa Allah harus mengadakan kiamat sughra? Ada yang bisa jawab anak-anak? Ya, Pak. Jadi apapun yang telah diciptakan oleh Allah pasti ada tujuannya. Allah menciptakan kiamat sughra itu bisa kita sebut dengan musibah. Nah, musibah apabila kita berikan kepada orang muslim itu merupakan cara Allah untuk meningkatkan derajatnya. Apabila itu diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat itu bisa disebut sebagai teguran atau siksaan kepada orang tersebut. Luar biasa, bagus sekali jawaban dari Mbak Hovita, ya. Jadi bisa saya ini simpulkan bahwa kenapa Allah itu harus memberikan kiamat sughra. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa kiamat sughra adalah setiap musibah yang dialami oleh manusia. Jadi kenapa Allah harus memberikan musibah kepada manusia? Yang pertama adalah pasti ada tujuannya, ya kan? Pasti ada tujuannya. Ketika itu diberikan kepada orang mukmin itu adalah sebagai ujian, ya, untuk meningkatkan derajat keimanannya, ya kan? Kemudian kalau diberikan kepada orang ahli maksiat itu adalah teguran atau bahkan siksaan karena sudah melakukan kemaksiatan di muka bumi ini. Paham? Paham, Nak? Alhamdulillah paham, ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita simpulkan materi hari ini, ya. Silakan Mbak Pramita untuk menyimpulkan tentang pengertian ya, bagus sekali, ya. Lanjut Mbak Silvi, silakan disimpulkan tentang macam-macam hari kiamat dan tanda-tandanya. Monggo.
Ya, bagus sekali kesimpulannya. Ya, itulah anak-anak kesimpulan hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah hari ini kalian mendapatkan tambahan ilmu? Oke. Saya akan bagikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Saya berikan waktu 15 menit ya untuk mengerjakan. Nanti kita bahas bersama-sama. Ya. Silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 15 menit. Oke, waktu sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Kita cocokkan bersama-sama ya. Saya bagikan lagi kepada anak ya bukan namanya. Oke, nomor 1. Siapa yang bisa menjawab? Nomor 1. Ya. Berarti, monggo. 1. Pak Iman senantiasa sholat di waktu karena beliau sadar kalau sholat adalah Muhammad. Dari beberapa perilaku di atas manakah tidak yang menunjukkan iman kepada hari akhir? B. 1, 2, dan 4. Jawabannya B? Ya. Betul? Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Irma, monggo. Ya, betul ya, jawabannya luar biasa. Jadi betul sekali. Oke, alhamdulillah anak-anak soal sudah dikoreksi ya, dan alhamdulillah lagi hasilnya sangat memuaskan. Oke. Untuk materi berikutnya silakan dipelajari tentang fase-fase yang dialami manusia setelah hari kiamat. Ya. Kemudian beriman kepada hari akhir ya. Kemudian perilaku-perilaku yang mencerminkan tentang beriman kepada hari akhir ya. Silakan dipelajari sehingga nanti untuk pertemuan ya minggu depan kalian lebih bisa paham lagi. Oke? Saya kira cukup untuk materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya bisa menjadikan kita lebih beriman lagi kepada hari akhir ya, bisa menjadi kita lebih menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa mengakhiri majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya bisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.